Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menonton video ini. Bertemu lagi dengan channel Gitaris Traveler yang isinya bahas seputar hobi-hobi saya di dunia pergitaran, motor, dan gadget review, lalu jalan-jalan. Video ini saya mau review kursi yang sedang saya gunakan sekarang. Enggak, bukan yang ini, tapi sebelum itu kita bumper dulu. Dan sambil lihat bumper, silahkan klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan lebih bermanfaat buat kalian yang menonton. Nah, ini TeraFlex X1, kursi ini buatan Indonesia. Itu yang bikin saya tertarik buat beli dan review kursi ini. Kursinya saya beli di official online shopnya di Tokopedia. Kalian bisa cek sendiri harganya dan lihat-lihat produk-produk TeraFlex seri yang lain. Diantaranya ada seri TR, TF, TX, dan yang lagi saya akan bahas ini yang X. Secara desain kursi ini menurut saya mirip-mirip sama kursi Andasit yang seri T-Pro 2 series ya. Cuma Andasit bahannya fabrik. TeraFlex ini yang X1 berbahan PU leather. Apa itu PU leather? PU leather itu sebenarnya singkatan dari polyurethane. Intinya adalah kulit imitasi yang paling mendekati kulit asli kualitasnya, dan punya kasta paling tinggi di antara jenis-jenis kulit imitasi yang lain. Di samping harganya yang lebih murah, kelebihannya itu tahan terhadap gesekan, tahan haus, stabil pada suhu dingin dan panas, serta tidak rentan terhadap bahan kimia ringan. Lalu bahan ini itu bisa dicuci, guys. Kalau di web resminya Rexus malah bilang kalau bahan jenis ini terbuat dari kulit asli yang dilarutkan lalu dicampur dengan senyawa plastik. Ngomongin web, sayangnya sampai detik video ini saya buat, saya masih belum nemu web resminya si TeraFlex. Lanjut, sebelum bahas kursinya lebih jauh, saya ajak kalian buat lihat proses unboxing dan perakitannya. Kardusnya lumayan besar, dikirim dengan hanya bungkus karung ya, tapi aman, alhamdulillah paketnya. Dari kardus sudah kelihatan ada merek, logo, dan tipenya. Polos ya, nggak ada apa, biasanya itu ada tekstur buat memperkuat si kakinya. Kayak ini benar-benar kayak kopong, nggak ada isinya gitu. Las-lasannya juga ya kalau dari luar sih nggak terlalu kelihatan ya, cuma kalau dari bawah sini kelihatan kayak kurang halus aja sih. Tapi mudah-mudahan sih nanti pas dipasang nggak terlalu jadi masalah. Kita singkirin dulu. Ini ada kwitansi. Ini informasi garansi 1 tahun garansinya. Dan petunjuk pemasangan di sini ada gambarnya. Ya, nanti kita coba rakit. Nah, ini udah langsung dapat kelihatan sandarannya backside ya. Ya apalah disebutnya itu. Pokoknya ini sandarannya. Impresinya waktu main pertama kali sih ya lumayan sih. Cuman saya udah notice kalau di setiap foto pada di Tokopedia beberapa udah yang beli. Saya lihat ini kan foto-foto ini hasil transaksi review mereka tuh, saya emang udah notice kalau ini jahitannya kayaknya
nggak serapih kayak model andasit gitu kan. Dia kalau saya lihat emang jahitannya tuh rapih. Nanti saya tunjukin maksudnya nggak rapih itu gimana. Nah, nih tuh mentung-mentung begini tuh nggak rapi, terus kayak gitu. Terus ini juga kenapa saya pilih ini karena low profile aja sih, dia nggak apa, mereknya nggak terlalu apa in your face banget gitu, terlalu pengen diliatin, ditonjolin. Jadi ini benar-benar dia hitam jahitannya, terus juga nyaru lah. Lagian juga nanti bakal ke kipas sama si sandaran, bantal sandarannya itu. Jadi kita singkirin dulu. Lumbar, bantal sandaran pinggang. Banyak sih nyebut katanya ini apa? Ini namanya lumbar support. Lalu apa lagi? Ini baru sandaran kepalanya. Coba kita lihat busanya ya. Oh, busanya foam cuy. Foam. Ini kayaknya sih memory foam ya. Bisa kelihatan dari ini nih. Iya, ini memory foam. Lalu untuk sandarannya apakah sama? Ini juga ada mereknya cuy, Teraflex. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting hitam. Wah, tuh dalamnya ini apa nih? Bantalnya. Oh, dia bukan foam sih ini. Kalau yang di sandaran kepalanya nih, mungkin kayak kayak kapuk, tapi bukan kapuk juga. Apa ya disebutnya ya? Di apa? Udah ada sarungnya lagi gitu. Nggak bisa. Apa? Susah nih. Coba kita keluarin ya. Iya bener. Tuh, ini sarungnya. Ini bukan foam tapi bukan kapuk juga, apa ya? Buat yang tahu tolong komentar ya. Dia bukan kapuk tapi bukan foam. Apa dong? Oh, ada lagi. Apa? Pemasangan lagi. Ini dibukanya. Terus ini ada kotak. Simpan kotak amal ya. Ini armrestnya. Nah, harusnya sih udah 4D ya. Untuk kanan kiri. Ini kita pull dulu. Habis itu kita singkirin. Nah, kita buka dulu indarnya apa ini.
harusnya sih ini mekaniknya ya, mekanik pakai bengkel. Oh ini ban, wih bannya lumayan nih, gede-gede, dan dia udah ada pengunciannya di masing-masing bannya, udah ada penguncinya. Mantap. Nah ini tarnya, tapi sayang ya udah pada lecet. Sinurco LTD apalah, kita taruh ini tuh. Oke, ini sepasang tutup kanan kiri di apa, biar lebih manis aja sih di sini nih, supaya wow. Ini ada baut sama kunci-kuncinya udah disediain. Terus ini, oh ini apa, tuas-tuas yang buat apa sih, ninggiin sama apa sih, ngunci ini frog sistemnya tuh yang ayun-ayunnya kanan kiri. Ini dia mekanismenya. Ada tulisannya front, jangan sampai terbalik. Oke, ini tutup dari apa sih namanya, tutup dari pegasnya tadi. Oke, udah isinya udah keluar semua. Untuk perakitannya tergolong mudah menurut saya, cuma emang agak berat aja kalau sendiri, terutama ketika mau menggabungkan kaki dan kursinya. Terus untuk beberapa bagian juga agak tricky pemasangannya. Saya memakan waktu sekitar kurang lebih 30 menit untuk memasang kursi ini dari 0 sampai jadi. Untuk langkah pertama itu pasang rodanya di tiap kaki. Oh iya, saya mengikuti step by step apa yang ada di manual pemasangan yang dikasih disertakan di apa, paket pembelian. Pasang armrestnya dengan mengencangkan 4 baut di masing-masing sisinya, lalu mekanikalnya atau frog system bautnya juga ada 4, tiap sudut 1 buah. Ada yang bikin saya bingung karena untuk ringnya itu terbuat dari plastik. Ring yang saya maksud adalah yang jadi perantara tiap baut dengan tiap lubangnya. Biasanya itu terbuat dari besi atau semacamnya. Terus tuas untuk peninggi kursi dan pengunci frog systemnya itu bentuknya sama aja gitu. Nggak ada petunjuknya kalau ini dibuat untuk sebelah kiri atau sebelah kanan. Apakah ini untuk pengunci atau tuas untuk ninggiin kursinya gitu? Nggak ada, jadi polos aja. Nah itu kenapa saya bilang tricky pemasangannya. Jadi kuncinya adalah sejajarkan antara mati pipih seperti obeng nih di bagian besinya dengan sudut miring si tuasnya. Hati-hati jangan dipaksa karena ini terbuat dari plastik yang kalau dipaksa bakal bikin lama-lama nih di bagian lubangnya tuh seharusnya fit sama besinya malah jadi aus akibat kita paksa, alhasil nggak akan ngegigit dan tuasnya juga nggak bisa dipakai akhirnya. Selanjutnya pasang pegas dan covernya. Ini yang paling gampang kayaknya. Lalu menggabungkan antara kaki dan kursi dengan memasukkan si pentol pegas ke lubang si frog system. Sudah hampir jadi, tinggal gabungin aja antara sandaran dengan dudukan dengan membaut kedua sisi masing-masing 2 baut. Terus terakhir pasang cover samping deh supaya kelihatan rapi, baut-bautnya nggak kelihatan. Kursi ini hanya tersedia satu warna, jadi kalian nggak usah pusing-pusing milih kalau emang tertarik sama kursi ini. Secara desain minimalis dengan bodi dan logo Teraflex di bagian kepala maupun di bantalannya, menurut saya sih keren ya. Untuk fiturnya saya bilang cukup lengkap. 4D armrestnya juga berfungsi sebagaimana mestinya, bisa naik turun.
geser kanan kiri, terus apa lagi, maju mundur, menyerong. Pada armrestnya terdapat bantalan yang nggak kelihatan kecuali ditekan. Clean seatnya bisa 180 derajat, tapi jangan dicoba sambil mengangkat kaki kalian, karena saya udah coba dan terjungkal guys. Jadi kursi ini bisa dimiringin sandarannya hingga 180 derajat, tapi saran saya kakinya harus tetap menempel ke lantai, atau boleh diangkat asal tidak melebihi si dudukannya ya. Tiap rodanya bisa dikunci, maksimal beban yang bisa ditopang adalah 150 kg. Oh ya, berat saya itu dan tinggi 68 kg dan 175 cm ya. Dudukannya lumayan lega buat saya yang hobi ngetik sambil nih keyboardnya ditampuk kayak gini. Nah ini masih nyaman guys, masih lega. Tinggal bantalnya aja nih dikatasin sedikit supaya duduknya bisa agak mundur. Nah gini, tinggal ketik ya kan. Terus fork sistemnya juga yang bikin kursi ini terasa jadi kayak kursi goyang. Masuk ke penilaian, menurut saya kursi ini punya build quality yang kokoh, lapisan kulitnya juga bagus. Desainnya saya suka banget, hitam-hitam dengan logo yang kelihatan simpel tapi keren. Tapi yang apa sih ya, yang namanya produk itu pasti ada aja celahnya. Dan yang saya temukan di kursi ini adalah apa sih namanya ya, armrestnya nih kurang kokoh, bisa dilihat. Jadi kayak dia digoyang-goyang gitu, kurang kokoh aja sih. Tapi saya rasa hampir semua armrest 4D itu begini. Yang kedua itu jahitan ini nih, jahitan kulitnya kurang rapih. Bukan kurang rapih, sebenarnya sih rapih, cuma di permukaannya tuh kelihatan kurang rata aja. Ketiga itu garansinya cuma 1 tahun. Lalu yang terakhir, belum adanya website resmi atau saya aja yang belum nemu. Kalau ada yang tahu tolong tulis di komentar ya. Kalau ada kan paling enggak bisa nambah kesan pro dan acuan juga sih mencari info-info seputar produknya. Untuk keseluruhan saya kembalikan ke kalian yang menonton. Apakah kursi ini layak dengan harganya atau overpriced? Silahkan tulis pendapat kalian di komentar. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk kalian yang udah nonton video ini dari sejak awal. Jangan sungkan untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng untuk tahu beragam info bermanfaat lainnya yang saya bisa share ke kalian. Like jika video ini menyenangkan dan bermanfaat untuk Anda. Sehat selalu untuk kalian semua, tetap semangat dan jangan lupa bersyukur. Saya Untung Nugroho, pamit.